Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Astuti dengan NIM 21410301115. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah di Universitas Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi, mulai dari sejarah awal lahirnya komunikasi, sejarah perkembangan retorika, hingga dinamika perkembangan komunikasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke bagian pertama. Seperti yang kita semua ketahui, komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan telah menjadi aspek fundamental dalam perkembangan peradabannya. Sejak awal perkembangan manusia, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk berbagi informasi, menyampaikan ide, serta membangun hubungan sosial dan budaya. Perjalanan komunikasi menunjukkan evolusi yang panjang dari bentuk komunikasi paling sederhana seperti bahasa isyarat dan simbol hingga berkembang menjadi sistem komunikasi yang lebih kompleks seperti tulisan, percetakan, dan media digital. Dalam konteks akademik, kajian komunikasi tidak hanya membahas aspek teknis dan sosialnya, tetapi juga menelaah landasan filosofi yang menjadi dasar perkembangannya. Sejarah perkembangan komunikasi diperkirakan dimulai sejak 4000 sebelum Masehi. Sejarah komunikasi dibagi dalam 4 era, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Dahulu, sebelum manusia menggunakan bahasa dan tulisan untuk berkomunikasi dengan manusia lain, mereka menggunakan dengusan. Kemudian berkembang menggunakan asap agar dapat berkomunikasi kepada kelompok yang jaraknya lebih jauh dengan cara membakar sesuatu untuk menimbulkan asap. Komunikasi menggunakan asap ini dilakukan oleh suku Indian Amerika, bangsa Yunani pada zaman Radius I, dan bangsa Cina kuno. Tetapi sinyal asap ini memiliki kelemahan karena tidak dapat bertahan lama dan bisa disalah mengertikan oleh orang lain. Masyarakat dahulu juga menggunakan trompet untuk menyampaikan informasi. Trompet ini terbuat dari tanduk binatang, gading gajah, cangkang, kerang, kayu, atau bambu. Trompet dibunyikan menandakan perang akan dimulai atau mengisyaratkan agar prajurit berkumpul dan menandakan kemenangan atas perang. Sepanjang terekam dalam literatur, teoritis komunikasi dimulai sejak masa Yunani kuno. Era Tisias kemudian digantikan oleh Aristoteles. Kedua orang tersebut merupakan figur penting dalam mengembangkan disiplin komunikasi. Aristoteles ketika itu mendudukan komunikasi sebagai keterampilan melakukan orasi dan menyusun argumen untuk disampaikan kepada pendengar. Perkembangan komunikasi lalu dilanjutkan oleh Cicero dari tahun 106 sampai 43 dan Quintilian dari 35 sampai 95. Cicero melihat komunikasi dalam dua ranah praktis, yaitu akademis. Karya kedua tokoh ini lalu memberi inspirasi bagi pembentukan disiplin ilmu komunikasi yang lebih matang pada era revolusi industri Inggris dan revolusi kebudayaan Prancis. Jika pada masa klasik komunikasi dikembangkan oleh pemikir, memasuki abad ke-18 komunikasi diasuh oleh sastrawan. Pada masa ini komunikasi sudah mengenal dasar-dasar komunikasi seperti gaya berbicara, dan sikap tubuh atau gesture. Pada akhir abad ke-19, di banyak perguruan tinggi di Departemen Retorik dan Speech berada di bawah Fakultas Sastra. Pada awalnya, komunikasi merupakan suatu keahlian atau keterampilan. Contohnya, ahli pidato, yaitu seseorang yang ahli menyampaikan pesan. Komunikasi merupakan keterampilan apabila yang dimaksud adalah keterampilan menggerakkan kamera, menulis naskah pidato, atau merencanakan hubungan masyarakat. Makin berkembangnya masyarakat, makin dirasakan kebutuhan terhadap komunikasi.
Sejarah perkembangan retorika di industri tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16 masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Disitulah ilmu retorika dipakai. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat untuk sarana berkomunikasi agar sampai pada ranah atau maksud dan tujuan, namun ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi, syarat utama kepemimpinan, dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti jubir atau juru bicara, moderator atau pembawa acara, dan sebagainya. Tercatat beberapa tokoh yang terkenal dengan kemampuan berbahasanya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain, yang pertama ada Haji Agus Salim dengan julukan manusia serba bisa karena ahli dalam beberapa hal seperti penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Yang kedua ialah Insinyur Soekarno yang dikenal di seluruh dunia dengan kemampuan berpidatonya. Dan yang ketiga ada Buya Hamka, seorang ulama dan aktivis politik dan seorang penulis terkenal. Dan yang keempat ialah Bung Tomo yang dikenal karena seruan pembukaan dalam pidato yang berapi-api. Sebagai seni berbicara dan berkomunikasi secara persuasif, memiliki akar sejarah yang panjang. Perkembangan retorika dapat ditelusuri sejak zaman Yunani kuno, di mana seni berbicara menjadi keterampilan yang sangat dihargai dalam kehidupan publik dan politik. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, retorika mulai berkembang di Yunani sebagai bagian dari tradisi demokrasi Athena. Pada masa itu, warga negara diharapkan untuk mampu berbicara di depan umum, terutama dalam pertemuan politik dan pengadilan. Hal ini menyebabkan munculnya kaum sofis, yaitu kelompok pengajar yang mengajarkan teknik berbicara dan persuasif kepada masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan pemikiran Yunani, muncul tokoh-tokoh besar dalam dunia filsafat yang memberikan kontribusi terhadap studi retorika. Plato misalnya, pengkritik kaum sofis karena dianggap menggunakan retorika untuk tujuan manipulatif, bukan untuk mencari kebenaran sejati. Namun, murid Plato, Aristoteles, mengembangkan pandangan yang lebih sistematis tentang retorika dalam karyanya Retorik. Dalam buku tersebut, Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk menemukan cara persuasif yang tersedia dalam setiap situasi, dan membagi metode persuasi menjadi 3 elemen utama, yaitu etos, kredibilitas pembicara, pathos, emosi audiens, dan logos atau logika dan bukti dalam argumentasi. Aristoteles juga mengklarifikasikan retorika dalam 3 jenis pidato utama, yaitu pidato forensik, deliberatif, dan epidektik. Pidato forensik berkaitan dengan penentuan kredibilitas atau ketidakadilan dari tindakan masa lalu. Pidato deliberatif berfokus pada penentuan kebijakan atau tindakan yang akan diambil di masa depan. Dan pidato epidektik berfungsi untuk memuji dan mencela seseorang atau sesuatu pada masa kini. Retorika tidak hanya berkembang di Yunani, tetapi juga di Romawi, di mana tokoh seperti Cicero dan Quintilian memberikan kontribusi penting. Komunikasi manusia mengalami transformasi dari komunikasi lisan menuju bentuk yang lebih kompleks, dengan menggunakan tulisan, simbol, dan teknologi telekomunikasi. Perkembangan media massa seperti radio, televisi, internet telah mempercepat penyebaran informasi dan mempengaruhi opini publik di Eropa dan Amerika. Komunikasi berkembang menjadi disiplin akademik dengan kajian mendalam tentang dampak komunikasi
tentang dampak komunikasi terhadap masyarakat. Konsep seperti publistik dan komunikasi massa menunjukkan bagaimana komunikasi berperan dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Kesimpulannya, perjalanan sejarah komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya alat penyampaian pesan, tetapi juga memiliki peran penting dalam struktur sosial, politik, dan budaya. Retorika sebagai dasar ilmu komunikasi tetap relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam politik dan media. Kemajuan teknologi terus mengubah cara manusia berkomunikasi, menghadirkan tantangan baru terkait etika dan efektivitas komunikasi. Pemahaman terhadap sejarah komunikasi membantu kita mengadaptasi strategi komunikasi yang lebih efektif di era digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata atau salah pengucapan atau bahkan salah informasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.